Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sana andiko di mana saja berada, baik yang ada di perantauan maupun yang ada di ranah Minang. Hari kini kita menghadirkan salah seorang tokoh pemangku adat yang ada di Minangkabau. Nah, tentunya hari kini kita ambo sendiri Marde Sultan Bagindo dan di samping ambo Gusti Maharani. Untuk 5 balai ini kemungko kita akan mengupas tentang adat istiadat di Minangkabau. Nah, alhamdulillah di sana kita sudah di tempat kita kini sudah hadir Bapak Tuanku Bagindo Armen Tan Lembang Alam yang lazimnya disabui angku ataupun tuanku, dan kami berdua memanggil beliau dengan sapaan akrabnya ayah, panggilan ayah. Betul tak Gusti? Betul Pak Sud. Nah, tanpa berlama-lama Pak Sud, mari kita berkenalan langsung dengan beliau. Nah, tentang jati diri beliau sebagai tokoh adat di Minangkabau. Nah, sepertinya buat rincinya kita tanyakan langsung kepada beliau ya teman-teman ya. Biar kita bisa kenal ya. Ya, selamat malam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu ya, apa latar belakang ayah toh? Ini yang dipanggil, yang disebut dengan tokoh pemangku adat di Minangkabau. Tentang pertanyaan latar belakang, ayah adalah Ketua Lembaga Jurai Penegak Adat dan Sara Minangkabau. Dilahirkan oleh Raja Alam Pagaruyung Minangkabau beserta Sakato Alam berdasarkan daripada amanah pada yang paling panjang negeri Minangkabau. Kemudian kekuatan-kekuatan itu disosialisasikan kepada masyarakat alam Minangkabau sesuai dengan di mana tiap palito dari Paliak Telong nambah kali dari mana asalnya kita di Aceh Gunung Merapi. Jadi kalau kita mulai di Sinan, tentunya kita dulu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau berbicara tentang latar belakang untuk sementara itulah. Dan juga lahirnya Lembaga Adat dan Sara tadi kan disampaikan berdasarkan lahirnya Alam Pagaruyung Minangkabau. Dan lahir izin daripada pemerintah Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan HAM, dan kemudian terdaftar daripada Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukit Tinggi dan lain-lain. Jadi itulah jabatan yang dipakai pada saat ini. Berarti terdaftar lembaga kok terdaftar lembaga kok terdaftar di apa di mana ya? Di pemerintahan. Kesbangpol. Ya. Di Kesbangpol pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Artinya kalau dicari latar belakang ayah kok keturunan Raja Pagaruyung di ya? Ya. Berarti beliau kok di sana adalah keturunan Raja di Pagaruyung, tentunya dari Pewarih Rajo Limokoto ya. Pewarih Rajo Limokoto Kampung Dalam Piaman Sabatang Panjang. Sabatang Panjang. Balahan Rajo Pagaruyung Minangkabau. Jadi modeko ya. Perkembangan zaman kini membuat kekhawatiran kita
sebagai pemuda dan pemudi Ranah Minang. Yo taruhlah dia bawa gini ya, kok umur lu tahun jaguang, kok darah lu setampuk pindang nih. Yo takwi kok jalan kok biasa orang lalu, kok takwi kehilangan suluah. Nah tambah parah lu kini ya, mendape orang dahulu kehilangan orang kemudian. Karena apa? Karena persoalan adat di Minangkabau kok tidak intens diberikan oleh masyarakat, baik yang lembaga-lembaga yang terkait dengan kebudayaan Minangkabau ataupun dalam bentuk penyiaran. Nah kini kok jawaban itu tuh adalah apa cara yang kita buat kini kok adalah kekhawatiran kita tentang besarnya perkembangan dan besarnya perkembangan zaman, perkembangan modernisasi modern serta arus digitalisasi yang ada di Indonesia pada umumnya. Nah, kira-kira ya, bagaimana yang dimaksud dengan adat itu bana ya? Apa maksudnya? Sebelum Ambo menjawab tentang dimaksud tentang adat, Ambo perlu juga menyampaikan terima kasih yang sangat gadang terhadap generasi muda, generasi penerus masyarakat alam Minangkabau, generasi penerus bangsa Indonesia, di mana beliau peduli tentang hak-hak adat. Iku kalau kurang tapak tangan panampuan niru kita panampuankan. Maksudnya besar harapan kita kepada beliau sebagai generasi penerus, sebagai anak muda ingin mempertanyakan tentang adat. Sampai kini mulai dilupakan. Berkemungkinan akan punah. Nanti akan punah. Di alam modernisasi, keberadaan masyarakat kita di era globalisasi ini, itu sangatlah meresahkan bagi kita, termasuk Minangkabau sendiri. Di mana adat istiadat ndak pakai lagi, sopan santun ndak ada lagi, rasa malu ndak ada lagi, rasa nantuo dimuliakan sama gadang lawan bayi nang ketik dikasih sudah ndak ada lagi. Jadi kita balik-balikkan dalam zaman orang sesuatu dinamakan zaman jahiliyah. Berkemungkinan kita balik kaki. Jadi adanya generasi muda mempertanyakan tentang adat, itu sangat kita dambakan. Alhamdulillah kalau dapat banyaklah hal-hal itu yang tumbuh, dan itu akan kita kembangkan bagaimana adat dan sabana adat. Jadi mengenai tentang adat. Adat. Dan dimaksud dengan adat itu ya. Apanya yang adat kok ya? Yang dimaksud dengan adat adalah adat itu tuh adalah adab sebenarnya ya. Kepada Nabi Adam alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah tinggal di muka bumi. Beliau diberikan hidup dan kehidupan, dan mengenai kehidupan, tata cara hidup dan kehidupan, aturan hidup dan kehidupan kokoh langkok gano diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam Jok Sitiawa. Namanya adab. Jadi adab kolah berkembang di zaman mulanya manusia jadi tentang berkaum-kaum, berkampung-kampung. Disitulah asal mulanya jadi. Nah, dan kemudian nan adab ko tibo di Minangkabau bernama adat. Jadi beda T juga B di bono ya. Ya. Adat artinya sebenarnya adab gitu ya. Jadi kalau ada di Minangkabau bahasa Minangnya tentang itu. Ya hampir serupa tentang adab, jo adat sama. Itu juga ya. Itunya tuh ya. Cuman tinggal lagi dia awak dari mana tadi tiap balito dari balik telong nambah tali, dari mana asal minyak itu turunan dasih Gunung Merapi tadi. Dari mana kita mulai
itu persoalannya dan akan kita kali ini. Iya, iya, iya. Tadi masalah tentang adat itulah adalah hidup, aturan hidup dan kehidupan manusia keturunan Nabi Adam yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui Jibril, malaikat Jibril. Iya. Itu nan berkembang sesuai dengan aturan hidup manusia dan kemanusiaan. Dari situ berarti boleh ya. Kemudian sampai ke negeri kita Minangkabau. Janjang naik tanggo turunnya lah pasti. Zulkarnain adalah bagian daripada anak Nabi Ziz. Nabi Zizko adalah bagian daripada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ko hidupnya hampir 1000 tahun. Banyak manusia hidup ketika Nabi Adam masih hidup. Jadi Zulkarnain kokolah yang mengembangkan agama Islam di tanah Minangkabau dengan 3 orang anaknya. Yang pertama anaknya Sultan Rajo Alif. Yang kedua anaknya Sri Maharjo Depang. Yang ketiga anaknya Sri Maharajo Dirajo. Dari sikomba mulainya dunia dibagi 3 oleh Nabi Adam. Dunia dibagi 3. Dunia saja sudah mulai dibagi 3. Mama kasih dia. Nah, makanya cakal bakal ya. Cikal bakalnya Minangkabau ke luar dan 3 orang tahun 9. Jurusannya dari Sinan bamulainya. Dunia saja lah dibagi 3. Jadi turunan Sultan Iskandar Zulkarnain kolah yang sampai ke dua Nua Paco sampai ke Ateh Gunung Marapi tadi. Di sekolah dimulainya adat tadi. Oh, jadi awal pemulaan kehidupan di Minangkabau kok dari keturunan anak dari Iskandar Zulkarnain tadi lah ya yang bernama Sri Maharajo Dirajo. Jadi awal kehidupan Minangkabau ketika itu kalau boleh kami tahu macam apa tuh ya? Di Minangkabau dimulai tadi dari Mano Titik Palito tadi kan sudah disampaikan tadi. Kalau kita berbicara lebih jauh lagi mengenai keberadaan Minangkabau dengan pelaksanaan Minangkabau di tanah Minangkabau, tentu memulai dulu membuat adat. Supaya kita tahu tentang adat tadi kan sudah diberitahu. Adat suku adalah aturan hidup dan kehidupan masyarakat Minangkabau yang siang dipakai, malam dipakai. Itu pemakaian hidup dan kehidupan di Minangkabau. Namanya adat. Jadi adatku terbagi ampe pulau. Terbagi ampe ya adat. Tuh ya. Jadi sebelum ampe pembagian adat tadi tentu dimulainya adat ko dibuat. Tentunya memulai adat koko dibuat ampe nasabahnya. Amdai ampe, nagari ampe, suku ampe, kato ampe, undang ampe, cupak nandu. Jadi ya. Jadi jumlahnya aturan adat di Minangkabau ko 22 jumlah. 22. Menambah ancak-ancak, mengurangi sio-sio. Itulah Minangkabau koko. Pedomannya tak lain tak bukan. Panakiak pisau sirawi patungke batang lintabuang ambil salodang jadikan nyiru. Satitiak jadikan lawi sakapa jadikan gunung alam takambang jadikan guru. Itulah pedomannya. Sama kita dan Nabi Ibrahim menjadi Tuhan. Iya. Itu dibuaya cara Nabi Ibrahim menjadi Tuhan.
ketika disabuian nampak matahari ko na Tuhan. Itu benar. Oh, malam hari bulan na menjogok lah. Ya. Ko na Tuhan, oh berarti model itu ya. Dan tukang buat matahari dan tukang buat bulan ko dan Tuhan dan ko. Taka itu Minangkabau dengan aturan adatnya mencari tauhidnya. Jadi Minangkabau dari dulunya kalau disampaikan mungkin tidak beragama yang lain selain daripada agama tauhid. Itu agama Minangkabau. Jadi orang dulu menyebutnya tauhid. Ya. Artinya mereka tiba ya. Orang Minangku dari awalnya lebat tauhid, memanglah Islam dari awalnya tiba ya. Ya. Orang Minang adalah orang Islam. Sebagaimana kita ketahui, tadi kita sampaikan dulu bahwa kita kok bagian daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam yang melalui Sultan Iskandar Zulkarnain dengan anak cucunya sampai ke benua Pacokong, sehingga menggambarkan adat dan istiadatnya di Minangkabau. Iko dan bapa naik, bapa turunkan sampai kini yang menjadi aturan-aturan adat yang kita pakai siang kita pakai patungke, malam kita pakai lang. Itu di Minangkabau sampai kini. Maka terjadilah pembuatan daripada adat tempat nagari ampe, suku ampe, kato ampe, undang ampe, supak nanduo tadi. Iya. Jadi berdasarkan daripada kulimah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Adam bertanya, adakah orang sesudah sebelum saya? Nah, itulah jawabannya. Itu Muhammad. Nyatanya kita adalah Islam sebelum Islam ada. Berarti baru dapat demo jawabannya ya. Ketika ada orang bertanya, ma dulu Adam pada Muhammad. Jadi itu ya. Ma dulu Adam pada Muhammad. Pembahasan itu memang agak dalam stik di sana. Tentu kan kita kupas lo persoalan ma dulu Adam pada Muhammad dan ba'a adat nanampe tadi itu kata nanampe Undang nanampe sampai ke cupak nanwo. Tentu kita bahas dari rinci nanti episode selanjutnya. Nah, tentunya kini sebelum kita akhiri, maksudnya kita ingin pula tahu siapa pemakai dan yang bertanggung jawab dalam kehidupan adat ini. Siapa yang bertanggung jawab? Tadi kan sampaikan tentang adat ampe-ampe tadi. Salah satu di antara adat ampe-ampe tadi ada nagarinan ampe. Ada nagarinan ampe. Jadi setiap nagari diberikan hak di sinan tutu. Basuku nang ampe, bakatu nang ampe, baundang nang ampe, katupak nang ampe. Dan berkuasa tentang adatku dinamakan Nenek Mama. Nenek Mama dinamakan penghulu. Penghulu kukolah nan sarato kaum jadinya. Ikolah panutan, ikolah imam bagi masyarakat adat alam Minangkabau. Jadi yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai hak adalah Nenek Mama dan ada di nagari-nagari di seluruh Minangkabau. Makanya kalau dari apa tu orang Minang yang disabit apa tu rajonya ke mama ibunya ya, bukan ke rajo yang di Pagaruyuang itu ibunya ya. Jadi pembagiannya semacam itu. Jadi seluruh nagari-nagari di Minangkabau tadi apa yang dipabuat di yang panjang nagari itu tentang adat tadi. Iya. Itu berada pula di setiap nagari dan ada di mana nagari-nagari dan ada di Minangkabau. Jadi setiap nagari dan ada di Minangkabau 22 angka aturan-aturan adatnya itu. Jadi setiap nagari A, nagari B tidak pernah ada bertentangan sebab kekuatannya setiap nagari. Dan setiap nagari itu ada baluha namanya. Ada luha namanya di setiap nagari. Ya. Dan luha kok apa makasih gitu ya? Luha kok kan pembagian besarnya kalau kita sampaikan ke provinsi, kini kok mungkin provinsi itu daerah republik. Bagian-bagian daerahnya. Ya. Iya. Jadi dia telua ada ranah. Dia telua ranah.
Jadi ranahku terbagi daripada tiga luak tadi. Luak agam, luak tanah letang, dan luak 50. Rantau nasambilan. Kalau kita sampaikan ke sebuah negara, itulah sebuah negara yang mempunyai wilayah, provinsi, kabupaten, dan naga. Jadi kekuasaan raja tadi, setiap negara-negara yang diberi hak itu tentang adat, itulah kekuasaan raja. Berarti artinya secara lain itu adalah cara demokrasi tibonya. Otonomi yang diberikan kepada setiap negari, itulah demokrasinya. Nah, jadi tidak boleh menambah ancak-ancak, mengurangi sio-sio. Jadi itu hidup dan berkembang dari dulu sampai kini di Minangkabau. Tapi awak dek macam lihat kelok loyang, ya lupa di ameh hurai kita. Aikolah masyarakat kita Minangkabau dalam bentuk segala kebodohan. Ndak pandai ndak batanyo, lah pandai pun ndak molo majang. Kalaupun pandai kini banyak pandai-pandaian. Itu yang menjadi persoalan, yang menjadi pandai-pandaian banyak. Itu yang menjadi kehancuran masyarakat Minangkabau. Bajalan ndak banantu lai do, bakas tojo nam ndak pandai lai do. Jadinya kehancuran masyarakat Minangkabau itulah kejadian. Jadi adanya generasi penerus daripada masyarakat Minangkabau bertanya tentang hak adat. Jadi sebagai pembangku adat, sangat syukur ambo menerima. Alhamdulillah, ambo akan menerangkan sepanjang apa yang dipertanyakannya tentang adat dan sabana adat. Alhamdulillah lah, tentunya apa yang menjadi kesanggupan dari ayah, artinya kesediaan beliau untuk memberikan informasi tentang adat istiadat itu sangat bagi kita pun kita sambut baik. memang itu yang dibutuhkan oleh generasi sekarang ya Pak. Karena beku jangan lebih hebat nih goyang Korea daripada goyang anak karirnya dari Minangkabau. Lebih santiang nyoba so tentang adat istiadat dan nado di negara lain ketimbang yang ada di nagari inyo sendiri. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran. Tentunya bermacam ragam pertanyaan dan nado di sana ini. Tentunya kita akan memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan tentang persoalan adat istiadat yang ada di Minangkabau. Nah, silakan Nusana nanti komen di bawah. Kita akan buatkan khusus episodenya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Tentunya yang dijawab oleh tokoh adat Lansuang, yaitu ayah kita. Nah, itu sana. Kira-kira mesti ada enggak kira-kira yang menjadi pertanyaan pertanyaan selanjutnya? Mungkin kita sambung episode berikutnya Pak Sud ya. Ya, karena kita dibatih oleh waktu. Kita menjabarkan dulu secara umum baanan tentang adat. Nah, tentunya nanti lebih dalamnya bisa kita kupas dalam episode berikutnya. Ya, karena kalau bicara adat ini butuh waktu yang panjang Pak Sud ya. Waktu yang panjang. Benar. Nggak sadar bahwa nggak mungkin satu episode itu sampai dong itu selesai. Karena bak kecil papatah Minang yo berjalan nindak sayun selangkah sampai memancuang ndak sayun putih. Iko ya? Istilahnya sasudui saya nuna pole dah ya. Lu sampai nih. Masih kulit nan kita bahas. Betul. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan ayah diberi umur panjang, kita dapat bisa mengupas tentang ilmu adat istiadat di Minangkabau. Betul. Jadi Gusti, tentunya Ambo sebagai pembawa acara pada episode pertama kok Mardes Bagindo dan Gusti Muharni, ya kita tutup dulu ya Pak Sud ya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan, tentunya kok kato indak pada tampeknya, sikap indak pada tampeknya, jo ayah pun kami mohon maaf kok ada nanta dorong sikap indak tepat. Tentunya selaku tokoh adat, Ambo indak ada banyak untuk malikian dan hanya bentuk dari khilaf dan pendapat yang namanya manusia. Sebelum kita tutup,
kita minta dulu apa kira-kira adonan ke ayah sampean Sebagai penutup ya. sebagai penutup ya. Jadi sebagai penutup tadi secara global kita sampaikan dasar adat dari mana, kemudian dimulainya perjalanannya sampai ke Periang Padang Panjang Minangkabau dari mana, kemudian pelaksananya bagaimana. Itu sesuatu yang sangat memberikan wawasan untuk saudara dusanak kita yang bisa mempertanyakan lebih lanjut. Jadi untuk lanjutnya, insya Allah kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi pertanyaan itu betul-betul ingin baradai balimbago di Minangkabau. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh